Sobat Media Indonesia, kembali lagi di Kartu Kuning bersama saya Irfan dan ditemani saat ini dengan rekan saya, Budi. Halo. Dan kita sudah menghadirkan, kalau di Media Indonesia nih, Bud. Apa nih? Udah nggak diragukan lagi nih. Kamus berjalannya sepak bola Media Indonesia, Basuki Eka Purnama. Terima kasih. Akhirnya kita kedatangan expert. Iya. Pemantau, pengamat, pundit. Pelaku juga. Pelaku, iya. Kita main apa nih? Kita sekarang ngobrolin Piala Dunia. Sip. Ya. Karena bentar lagi udah mau kick off. Kapan ya tanggalnya gue lupa sih. 11 Juni sampai 19 Juli. Almost sebulan lagi berarti. Hampir sebulan lagi. Jadi pas lah kita ya, mau sebulan lagi nih. Momentumnya pas. Dan hype-nya juga udah mulai sedikit-sedikit udah mulai kerasa nih. Jadi kita riding the wave juga nih biar Kartu Kuning ikut meramaikan Piala Dunia. nggak sabar sih gue nonton STE sama squadnya. STE? STE pelatih mana tuh? STE pelatih mana? Pelatih timnas lah. Dulu. Oh dulu, iya. Jadi nggak ada timnas ya sekarang, sayang banget. Gimana Kakak Bas? John Herman ya, 4 tahun lagi ya. Iya. Kita tunggu 4 tahun lagi, iya, kelamaan. Ya udah, tapi itu kita kejauhan lah ya. Kita garap yang dekat-dekat dulu nih, yang kick off mulai Juni besok. Yap. Di mana sih? 3 negara. 3 negara. Ada di Amerika, kemudian di Kanada, sama Meksiko. Ya, ini pertama kali di 3 negara ya. Pertama kali ya? Iya. Iya. Apa yang spesial nih selain 3 negara? 3 negara itu ya karena pertama kali ya, dulu pernah 2 negara, Jepang sama Korea. Oh iya 2002 ya? 2002. Betul. Asia ya. Sekarang Gua kelas berapa itu? Kelas berapa lu? Kelas 2 SMP. 2 SMP, gua kelas 4 SD berarti. 2002. 2002. Aku udah lulus. Lomba menua-nuakan diri. Iya. Yang istimewa mungkin ada beberapa peraturan-peraturan baru ya untuk di Piala Dunia yang besok. Pertama soal kayak kartu kuning. Dulu kartu kuning tuh akumulasi di bawah sampai perempat final. Sekarang grup begitu lolos ke sistem gugur diputihkan. Jadi ini tujuannya sih cuman biar pemain bisa main lebih banyak. Kalau misalnya dia akumulasi kartu, kalau kena kartu kuning di bawah kuncian grup diputihkan. Ntar di perempat final diputihkan lagi. Jadi peluang untuk tampil, kalau misalnya tim yang lolos sampai final, dia peluang tampilnya lebih besar. Tuh. Kemudian terkait yang pas konflik si Vinicius Junior sama pemain Benfica tuh si... Oh ya nggak boleh. Ya, sekarang kalau misalnya ada pemain nutupin mulut saat ngomong bisa langsung kena kartu merah langsung. Terus selain itu juga Kalau bersin gimana? Enggak ya? Kalau ada tim yang walk out juga langsung kena kartu merah. Kemudian ada juga yang soal pergantian pemain. Pergantian pemain harus segera keluar 10 detik kalau nggak salah. 10 detik harus segera keluar, kalau enggak dia mesti nunggu 2 menit baru bisa masuk. Terus juga soal... Maksudnya gimana? Harus keluar? Harus keluar, jadi harus begitu Cepat diganti. Diganti, harus segera keluar, diganti masuk dalam... Jadi nggak boleh nge-delay permainan ya? Itu tujuannya untuk... Nggak usah salaman segala lah gitu. Ya. Atau jalan pelan biasanya kan. Ya kalau udah menit akhir kan, jadi pergantian pemain dijadiin strategi untuk mendelay permainan, ini nggak bisa lagi. Nanti di kartu kuning kalau dia ini. Nah, kartu kuning, jadi pemainnya keluar, yang pemain masuk nggak bisa masuk kalau nggak salah 2 menit kalau nggak salah. Oh. Jadi kan mereka rugi kan, Rugi, jadi ya, harusnya dipercepat. Tuh, kemudian soal kalau ada yang cedera harus segera dibawa keluar lapangan. Itu juga, dan dia bisa masuk lagi setelah 2 menit atau berapa gitu. Jadi emang tujuannya supaya nggak pura-pura cedera untuk memperlama waktu gitu. Kayak Neymar gitu. Neymar suka guling-guling kan gitu. Ini dicegah dengan aturan-aturan yang baru ini. Banyak banget ya. Jadi terlalu ketat kayaknya ya, sepak bolanya ya. Iya. Terlalu banyak aturan ya. Kayak tujuannya lebih ke supaya permainan itu terus berlangsung lah ya. Betul. Nggak Jadi banyak pause terus ya. berjalan. Lemparan ke dalam juga gitu. Lemparan ke dalam tuh dikasih waktu untuk melempar ke dalam 5 detik. Kalau enggak, bolanya dikasih ke tim lawan. Itu juga unik juga tuh. VAR diberi wewenang untuk meninjau sepak pojok. Selama ini kan cuman gol atau pelanggaran yang berpotensi kartu merah, dan sekarang sepak pojok juga gitu. Water break gimana? Waktu kejuaraan dunia antar klub kan ada tuh.
Iya ada. Waktu di Amerika Serikat kan. Kemungkinan juga ada ya. Kalau nggak salah 2 kali ya, menit berapa Bud? Kalau waktu itu sih 22 sama 67, jadi 2 kali. Di babak pertama sekali di menit 22, terus di babak keduanya di menit ke-67. Ini kayak time out ya, kayak time out. Iya, itu mirip-mirip NBA jadinya. Kayak bisa buat selain buat minum air juga ngomongin taktik, tapi secara kilat ya. Secara Karena kilat, waktunya cepat. cuma sebentar banget. Tapi jadi lebih kayak NBA banget gitu. Iya. Mungkin Sepak karena bolanya. negaranya Amerika kali ya, jadi culture-nya juga ke bawah Ya, gitu. setahu gue sih Amerika emang penuh dengan aturan. Iya. Kalau nggak ada aturan tuh olahraga nggak menarik. Oh, mungkin orang Amerika nganggep bola itu kan terlalu lama waktunya tuh. Beda sama kayak NBA, tiap bola keluar dia waktunya berhenti segala macam. Sama jumlah skornya juga rendah, makanya mereka berusaha mengakali supaya orang-orang warga mereka suka juga. Walaupun sebenarnya kalau buat Amerika bukan hal baru ya, pernah mereka jadi tuan rumah juga kan Iya, tahun 94. 94 kan. 94, gue masih Baru lahir. Sama berarti kalau baru lahir. Iya, itu udah lama banget ya. 94. 20 tahun lalu ya? 30 tahun lalu ya? Kurang lebih ya. 30 tahun lalu. Gue inget bokap gue bolos kerja kayaknya. Karena itu kan pagi ya. Pagi, iya. Nanti kan Berarti kemungkinan ritmenya juga bakal kayak gini ya. biasanya sih jam 7 waktu itu. Iya, Gue ingat banget betul, jam jam 7. segitu. Tapi gitu juga tuh, karena kan di Amerika juga. Meksiko, Kanada, sama Amerika Amerika. Serikat. Tapi nobar juga jadi nggak enak dong. Nah, Kan nobar biasanya enaknya malam-malam. Nobarnya kan? breakfast Iya. berarti ya, ngopi dong ya. Ngopi berarti pagi-pagi. Nah, unik. Apa kita mau bikin juga nih nobar? Boleh. Boleh. Kayaknya lebih mudah tuh kalau bikin nobar. Nobar tapi pagi-pagi apa menarik? Kan biasanya enaknya malam pulang kerja gitu. Ini kan jadi bolos kerja. Berarti finalnya juga siang ya? Pagi, iya, pagi. Waktu di Amerika tuh finalnya pagi. Siapa yang menang waktu itu ya? Italia. Brazil adu penalti. Roberto Baggio gagal. Oh Brazil, Italia. Nah, Oh, zamannya Romario Bebeto dan teman-temannya. Nanti berarti siapa kandidatnya nih? Kandidat kuat jadi juara. Kuatnya ya masih tradisional lah ya. Timnas Indonesia. Argentina juara bertahan. Juara bertahan. Inggris yang pengen football come home tapi belum come home. Iya tuh. Masih oke lah. Kemarin kan dia sampai perempat final ya. Perempat final, sebelumnya semifinal, oke lah. Inggris menang kalau jadi tuan rumah. Iya. Ya, juaranya kan dulu waktu dia jadi tuan Tuan rumah. rumah betul tahun 66. Kemudian Prancis masih oke lah. Neymar pemain mudanya masih oke. Spanyol juga masih oke. Ya itu ya kandidat juaranya. Itali. Emang Inggris? Itali. Itali jadi penonton dulu ya. Iya. Udah tiga Piala Dunia ya gagal. 3 edisi dia. Berarti Indonesia nggak perlu sedih lah Nggak ya. perlu. Kita sejajar sama Itali. Itu aduh, emang nggak tahu juga ya pemain-pemainnya siapa ya. Regenerasinya memang waktu mereka nggak lolos itu ya dikritik sih. Iya. Regenerasi tidak berjalan dengan baik. Udah padahal terakhir berarti mereka juara 2006 ya. 2006 ya 2006 ya. 2006. 3 kali nggak ikut beruntun loh. Karena menurut gua ada yang unik di sepak bola Itali. Ketika di Inggris atau di Spanyol anak-anak umur 19-20 udah bisa dibilang next star gitu. Kalau di Itali tuh agak telat gitu generasinya. Main-main muda itu nggak dikasih kesempatan buat masuk ke apa namanya tim utamanya di Serie A gitu ya. Tapi mereka main di akademi. Main di akademi tapi nggak main di tim utama gitu. Main 25 masih dibilang Muda. next star gitu. Harusnya udah enggak kalau di Inggris atau di Ya Wonderkid kan. ya Wonderkid udah jadi itu. Sekarang berapa? Ya Yamal? Yamal baru berapa 20 ya? Belum bahkan. 19 kok nggak salah. 18. Ya kayak gitu. Jadi regenerasinya akhirnya telat ketika pemainnya udah matang ya udah telat. Portugal gimana Portugal? Portugal ya Kasihlah. les Cristiano Ronaldo lah ya. kasihlah kesempatan juara. Messi kan udah. Messi kan udah. Messi kan udah betul. Ronaldo yang udah. Brazil belum disinggung, Brazil. Brazil 5 kali iya sih dengan Carlo Ancelotti tapi siapa? Neymar nggak main. Bintangnya nggak. Vinicius udah. Vinicius Junior betul. Cuma nggak ada yang terlalu mencolok. Hampir bisa dibilang sih mungkin nanti di Piala Dunia agak merata ya bintang-bintangnya gitu kan. Ya walaupun dia penampilannya nggak begitu bagus ya dalam beberapa tahun terakhir, tapi mereka selalu nyampe perempat final kalau nggak salah Piala Dunia kan. Selalu lolos dari babak penyisihan grup itu yang penting. Ya tradisinya begitu. Iya. Bisa dijaga.
Nantinya bisa lolos final tuh kayaknya tergantung luck. Betul. Tapi kalau itu kan negara-negara yang jauh dari kita nih, kalau kayak Jepang punya nggak kans? Jepang Samurai biru. oke lah ya. Ya Dari level Asia tuh Asia udah pasti. Jepang paling oke dibandingin. Satu grup sama kita kan untuk kualifikasi ya? Iya, yang kita dihajar 5. 5-1 ya, apa 5-0. 5-0 kayak. 5-0. Ya kita pikir Jepang udah lolos nih, kita kayaknya dia agak kendor gitu, Slow ternyata tetap gitu ya. aja mainnya serius. Minimal fase grup lah, fase gugur lah. Iya. 32 besar sekarang lah ya. 32 besar. Karena 48 peserta, 32 Bisa lah besar. Jepang. Kalau negara-negara yang baru itu kayak apa? Curaçao Curaçao ya, yang terus pernah dilatih. Clever. Itu Itu dia kalau saya di catatan saya tuh negara-negara yang baru itu peringkatnya lumayan lah peringkat FIFA-nya. 100 besar. Terus besar, Oh ya? semuanya paling tinggi itu Uzbekistan peringkat 50. Yordan peringkat 63, Tanjung Hijau atau Cape Verde 69, paling rendah Curaçao 82. Nah, kalau kita mau Curaçao 52. 82. Oh, 82. Kalau kita Tinggi mau, juga ya? kalau kita mau kita sekarang 122 di Indonesia. Kalau kita mau ya kita harus memperbaiki peringkat dulu. Kalau menurut saya naturalisasi oke, tapi PSSI harus tetap memperhatikan liga lokalnya. betul. Kalau nggak liga lokal, dari mana pemain kita mau? Emang akarnya sih. Iya, Dari akar. Mungkin nanti pas Piala Dunia gue sih pengen menyaksikan para GOAT ya. Messi, Ronaldo. Karena ini bakal jadi edisi terakhir mereka. Mungkin. Kemungkinan ya. Iya. Nah, kecuali Ronaldo mungkin ya kalaupun nggak pensiun dia masih bugar banget. iya. Tapi mungkin bisa jadi kalau udah nggak ada challenge lagi. Tapi usia lah. Yang menarik juga tuh yang lagi dibahas itu di medsos itu soal lagu pembukaannya itu apa? Enlighter atau Lighter gitu kira-kira. Sopo? Nah itu lagu pembukaannya. Itu bahkan sama netizen tuh dibully gitu. Kurang apa namanya? Kurang cetar. Nggak kayak dulu Piala Livi Daloka, atau yang Ricky Martin. ya itu atau yang di Shakira yang di Afrika Di Selatan. Afrika Selatan. Bahkan kita sendiri udah mau sebulan ini nggak terlalu ngeh kan lagu pembukaannya kan. Oh, udah ada ya? Udah ada itu. Oh, siapa yang nyanyi? Ada kayaknya kalau nggak salah itu beraroma country gitulah kalau nggak salah. Oke lah, lucu juga. Maksudnya kalau dari lagu pembukaan aja kurang cetar nih, jangan-jangan nanti Piala Dunia di Amerika sendiri nggak terlalu gimana gitu. Banyak intrik politik sih kalau misalnya Iya, yang kalah ya beritanya kalah sama berita politiknya. Donald Trump lebih populer dibanding Piala Dunia. Karena Piala Dunia udah bentar lagi. Sementara yang kita lihat berita Donald Trump kemarin sempat dia mau ngancam Iran nggak boleh main di Piala Dunia segala macam ya. Menurut gue ya nggak pantas lah ya kepala negara ikut campur urusan sepak bola gitu. Dan Iran juga lolos dengan fair and square kan. Mereka ikut kualifikasi, mereka lolos. Ya Iran harus lah. Pasti itu dukungannya kayaknya luar biasa sih. Menarik juga kalau dia sampai lolos melaju ke semifinal paling nggak tuh Iran tuh. Nah lucunya kalau misalnya ketemu sama Amerika Nah, di dalam stadion. Waktu, Bisa nggak ya? waktu Potnya sama nggak 94 ya? itu Irak ketemu Amerika loh. Irak? Irak. Oh, yang perang Teluk berarti ya? Itu di babak berapa ya? Lupa gue. Kalau nggak, pokoknya udah bawa sistem gugur kalau nggak salah ketemu Amerika lolos ketemu Irak. Iya, potnya ketemu nggak ya? Hah? Iran sama Amerika Serikat. Belum lihat sih bracketnya gimana. Coba nanti kita cek Kalau lah ya. kalau ketemu menarik itu. Ya menarik. Mungkin itu jadi pertandingan paling memorable, paling sold out tiketnya ketimbang final siapapun itu. pertarungan tanpa bom, tanpa nuklir gitu ya. Iya. Langsung adu Fair lah, 11 lawan 11. 11 lawan 11. Yang menang dapat Lat Hormuz. Kalau Tapi ya boleh juga. Nggak perlu Piala Dunianya ya. World Cup nggak perlu. Yang menang Selat Hormuz ya. Boleh. sekarang beritanya tenggelam gara-gara itu Iran, tapi ya Nah itu yang justru gue khawatirin di situ loh. Jangan-jangan nanti karena Trump ini terlalu intervensi, khawatirnya juaranya juga bisa diatur sama dia gitu. Ngeri sih kalau misalnya begitu. kayaknya nggak pernah ada sejarah kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada bukan karena kita nggak tahu mungkin. Iya. Iya, tapi emang pemberitaannya juga dari dulu kayaknya nggak terlalu itu deh, emang nggak ada sih kayaknya. Pas di eranya Sepp Blatter itu kan, presiden FIFA zaman dulu masih eranya Sepp Blatter kan, ketahuan banget kan bahwa sepak bola itu banyak diatur oleh dia gitu. Cuman baru ketahuan sesudah dia lengser. Nah kan kita nggak tahu nih, jangan-jangan Infantino gitu juga. gitu. Menurut pendapat saya gitu.
Kalau yang soal itu kan yang soal pemilihan tuan rumah lah ya. Waktu itu yang ramenya. Iya, yang akhirnya Qatar, iya. Ngatur pertandingan kayaknya enggak lah ya. Menurut gue sih enggak, masih terlalu jauh. Belum pernah kayak gue dengar itu soal itu. Kalau di liga iya. Liga mana, Bu? Liga mana ya agak-agak. Liga mana lu? Orang Liga Italia dulu apa sih sebutannya Juventus dulu kalau tuh. di sini nggak mungkin kan. Nah. Di sini kan Di sini ada nggak mungkin. Satgas Mafia Bola, ya kan. Sini tertib. Tertib sih. Fair. Amin. Mungkin di negeri Konoha kali. Gue sih punya mimpi lihat Indonesia di Piala Dunia sih, itu Iya, yang harus. Gila. Ya John Herman punya tugas berat lah. Kita harapan orang Indonesia untuk lihat timnya di Piala Dunia tuh udah gila banget ya. Apalagi kemarin STY udah hampir gitu ya. Terus gagal udah sampai putaran ketiga. Ya moga-moga 4 tahun lagi kita bisa lihat Indonesia di Piala Dunia. Iya tapi mainnya di mana? Kan mainnya di 6 negara 2030. Gue nggak peduli mau main di mana, mau main di bulan pun asal kita lolos Piala Dunia, gue happy banget deh. Kayak Jakarta nggak bakal macet ya kalau Indonesia Iya. main di Piala Dunia. Pada nonton semua keluar negeri. Kalah di babak penyisihan grup nggak apa-apa. Yang penting penting- lolos dulu. Yang penting pernah lolos gitu ya, menginjakan kakinya gitu ya. Bukannya dulu pernah? Waktu masih era Hindia Belanda. India ya. Belanda. Tapi bukan bawa nama Indonesia. Itu negara Asia pertama yang Piala Dunia loh itu. India Belanda walaupun main-mainnya juga. Ya kita berdoa lah, kita doakan. Memang butuh upaya keras nanti. Betul. Nggak cuma naturalisasi, Pembinaan, tapi juga kompetisi pembinaan, juga Iya, ya. kompetisi juga lah. terutama. Jangan pemain kelompok umur masih tendangan kungfu nggak jangan lah. Nah, ya. Ya, memalukan itu, memalukan sekali. Oke, Bud. Oke. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, sebelum lu mengakhiri, tutup dengan doa silakan. Tadi kan udah kita berdoa sama-sama bahwa kita berharap Bisa Indonesia, lolos timnas Piala Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin, Amin. ya Allah. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Kartu Kuning edisi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih mungkin tentang Piala Dunia dan olahraga lainnya. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.